0853538683. Saya dari UT Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Video ini adalah tugas 3 dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Komunikasi yang jelas sangatlah penting. Itu karena yang pertama kita menghindari kesalahpahaman. Artinya dengan tujuan yang jelas, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan tepat oleh penerima, sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Artinya komunikasi yang efektif dengan tujuan yang jelas membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang lebih singkat dan dengan usaha yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, membangun kepercayaan. Artinya ketika tujuan komunikasi yang disampaikan dengan jelas, penerimaan pesan merasa dihargai dan diperlakukan dengan transparan, yang dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik. Dan yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan. Artinya tujuan yang jelas memberikan arah yang pasti bagi penerima pesan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diberikan. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas. Artinya dalam konteks pekerjaan atau tim, komunikasi yang jelas tentang tujuan membantu semua anggota tim untuk fokus pada target yang sama, sehingga meningkatkan produktivitas dan hasil kerja. Dengan demikian, memiliki tujuan komunikasi yang jelas adalah kunci untuk komunikasi yang efektif dan sukses, baik dalam konteks pribadi maupun secara profesional. Ada 2 kategori adopter yang membutuhkan perhatian dari penyuluhan. Kategori yang pertama adalah mayoritas awal atau early majority, dan yang kedua adalah mayoritas akhir atau late majority. Kedua kategori ini sangat membutuhkan perhatian dari penyuluhan karena yang pertama jumlah mereka besar. Kedua kelompok ini biasanya mencakup sekitar 68% dari populasi, sehingga keberhasilan adopsi teknologi sangat tergantung pada mereka. Yang kedua, cenderung menunggu bukti nyata. Mereka membutuhkan dorongan, bukti kesuksesan, dan jaminan resiko minimal sebelum mencoba hal baru. Dan yang ketiga, kurang percaya diri dalam mengambil resiko. Penyuluh perlu memberikan pendampingan, demonstrasi, dan contoh nyata agar mereka merasa yakin. Dan yang keempat, berpotensi mempengaruhi adopter lainnya. Jika kelompok ini berhasil dibujuk, mereka bisa mempengaruhi kelompok lain untuk ikut mengadopsi inovasi. Yang paling baik dalam kegiatan penyuluhan adalah pendekatan partisipatif. Kenapa pendekatan ini dianggap paling baik? Karena yang pertama mendorong keterlibatan aktif petani. Petani ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluh. Yang kedua, meningkatkan rasa memiliki. Ketika petani dilibatkan, mereka merasa lebih bertanggung jawab dan cenderung menerapkan apa yang dipelajari. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Informasi dan solusi lebih relevan karena didasarkan pada kondisi nyata yang ada di lapangan. Dan yang ketiga, memperkuat kapasitas lokal. Bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kemandirian. Demikian video tugas 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Teruslah belajar dan berbagi pengetahuan. Bila topik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.